gila gue bisa hidup nggak di sini ya gitu. Hi lovely people, welcome back to my channel. Terima kasih kalian sudah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya dan dinyalain loncengnya. So now let's get move and enjoy the video. Apa kabar Mutiara? Halo, kabar baik Kakak Noi. Jangan bilang kakak dong, adek. Ade, Sista. Apa kabar anyway, babe? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, cuman di sini kan masih lockdown. Gimana di Australia? Iya ya. Di Australia mah kumaha ya, jadinya udah nggak kayak lockdown lagi, say. Aduh, Secara kan, enjoy it. iya. Bisa nge-mall dong. Emang bisa nge-mall, bisa nongkrong, bisa segala macem dah pokoknya. Bisa mantai. Musim apa sih kalau di Iya. Australia? Soalnya kan jauh banget nih, Inggris Mm-mm. sama Australia. Karena kita punya 4 musim juga kan. Oh, di Inggris itu Mm-mm. musim dingin, berarti di Australia musim dingin. Padahal kita kebalikan ya. Kebalikan, iya. Kebalikan, Kita kan? lagi musim gugur, Kita lagi musim Nah, gugur, sekarang di sini iya. musim semi. Ya elah, di sana Iya. musim gugur, di sini musim semi. Aduh, berbunga-bunga. Alright, sekarang kita akan ngobrol LDR-an. Lu kaliku drama pernikahan campuran. Tapi sebelumnya sapa dulu teman-teman di sini. Aduh, oke guys, nama aku Mutiara, tinggal di Australia, tepatnya di Sydney, dan ya pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Noi. Terima kasih lo udah diundang ya, gitu aja sih. Nanya dong. Tiara Merianita sih, betulnya. Jadi videonya sih campur-campur kalau gue bahasannya. Tapi kan kehidupan di Australia kan bisa lihat di channelmu ya, Beb ya. Boleh. Orang-orang kan pengen tahu, di Australia kayak gimana? Gitu kan musim-musim, situasi lah gitu, situasi. Iya. Musim itu di Australia kayak gimana sih gitu. Termasuk aku kan suka kepo kadang-kadang nontonin gitu. Oh iya gitu. Pokoknya teman-teman jangan lupa ya nanti di subscribe channelnya Mutiara Merianita. Oke, Say. Jadi kita bahas mengenai Luka-Liku drama pernikahan campuran ya. Karena kita sebagai pelaku pernikahan campur ya. Aku dengan warga negara Inggris dan dirimu dengan Australia. Orang Australia. Aku mau korek-korek suka duka menikah dengan bule Australia. Nah, aku tanya. Iya, bule Australia. Ya ilah kan. Oke, suka duka. Kalau ngomong bule Australia, karena Australia kan multicultural ya, jadi di dalam multicultural itu mereka punya backgroundnya masing-masing, say gitu. Jadi kayak disebutnya bule Australia, tetapi dia background family-nya apa? Misalnya kayak laki gue kan background-nya Jerman, ya. Bokapnya Jerman, ibunya itu French Canadian. Lebih campur ya, ma bapaknya. Iya, ember. Jadi dari zaman great grandfather-nya itu jadi uyut-buyut segala macem kan ya. Kan semua datang dari benua Eropa dong gitu, karena suku Australia sendiri kan aborigin ya gitu. Jadinya orang kulit putihnya dari Eropa. Nah, makanya dia itu salah satunya yang datang dari negara Jerman dulunya sama Kanada French, pokoknya nggak tahu lah cerita masalah seperti apa. Ya. Campur-campur. Jadi kalau misalnya ada yang bilang lu bule Australia, iya backgroundnya apa gitu. Ada yang backgroundnya Greek, orang Greek, orang ya ada yang UK banyak, karena kan nenek moyang lah ya, kita kan member Commonwealth, negara persemakmuran gitu, ember gitu. Jadinya gue kebagian yang Jerman. Orang Jerman ya tipikal Jerman yang memang disiplinnya itu yang memang lumayan cukup tinggi ya gitu. Jadinya kalau kita yang memang nggak terlalu disiplin banget, orangnya selengean kayak gitu ya kita harus ngejudge kebiasaannya kita yang harus bisa nyeimbangin dia gitu. Jadi dan semua bule itu memang tipikalnya beda-beda dan kita juga nggak bisa nyamaratain nikah sama bule itu pasti enak, enggak aja, pasti namanya juga bule manusia dan punya karakter dan personality yang memang dia bawa dari sebelum ketemu kita. Dan pada saat menikah itu kayak digabungkan antara kita yang culture Asia dengan culture bule ya. Otomatis kita harus berada di titik tengah yang dianya juga nyaman sama kita, kitanya juga nyaman sama dia gitu. Suka dukanya ya itu kita belajar dari kebiasaannya dia gitu kan. Otomatis kalau laki gue memang dia disiplin on time ya, kayak gue kayak gini kan, kita janjian jam 7 ya. Jadi kayak gue udah kebiasaan jam 7 tank gitu. Jadi memang gitu, laki gue juga hal simple
mengajarkan kebiasaan disiplin yang kalau kita ada janji jam berapa nih, misalnya dinner jam 6, ya udah datang tuh jam 6 kurang tuh udah stay gitu di restoran. Bukan jam 6 tuh kita on the way, jam 6 tuh kita lagi masih prepare dandan segala macam gitu. Iya, awalnya itu menjadi duka gue ya, karena awalnya. Aduh gila ya. Iya, aku gila gini banget gue kayak di army segala macam gitu kan, jadi dia kayak di military gitu, tapi memang benefit keuntungan jadi dari negatif ke positif ke arah yang lebih baik. Oh iya, dan dia tuh memang suka clean, bersih gitu kan. Kita ya balik lagi kalau kitanya yang jorok terus suamimu OCD bukan? Enggak OCD banget sih. Enggak OCD banget. Tapi kebersihannya dia tuh make sense juga, karena kan kita tinggal di luar negeri itu ya, maksudnya luar dari Indonesia itu kan semuanya serba mahal ya. Kalau misalnya kita hal simple, misalnya kita suka masak, nggak ngebersihin barang-barang dan dapur kita, udah masak udah aja diemin gitu. Nanti kan pasti ada binatang, cockroach atau segala macam yang rusak, atau memang kita nggak jaga si barang-barang yang ada di dapur misalnya seperti itu. Bocor lah apa, nah itu perbaikan gitu tuh agak mahal, susah kan, dan daripada mengantisipasi jadinya mendingan kita selalu membersihkan, jaga gitu. Dan itu bagian dari duka gue, kayak aduh gila ya, gue harus ngebersihin gini banget gitu. Padahal kan bayangannya nikah sama bule kita jadi princess gitu ya. Ada asisten rumah tangga, asisten rumah tangga itu lebih mahal kali Bu gitu. Rajin. Dengan adanya obrolan ini kan jadi mewakilkan ya suara kita masing-masing gitu ya. Iya, itu memang salah satu ya, bukan gue sebut duka karena kita juga punya kebiasaan dari Indo itu tadinya ya memang sih ada mungkin yang bilang itu mah wajar lah ya, tapi kalau bule ya memang lebih kayak strict gitu kan, tetapi dia juga belajar dengan culture kita gitu kan, yang dan dukanya ya memang sebetulnya itu hanya salah satu. Dan kalau sukanya ya tentu banyak suka, jadi kitanya banyak belajar tuh bukan hanya culture-nya dia, tapi bagaimana how to build relationship sama family-nya dia gitu ya, yang dimana kita tuh beda banget sama family yang kita punya di Indo ya. Kalau di sini lebih menjaga privacy gitu kan, kitanya yang bisa menjadi hidup mandiri itu ya kalau udah nikah ya udah gitu, kita nggak diganggu sama orang-orang yang memang terdekat sama kita, mereka lebih respect gitu. Dan kita juga jadinya lebih nyaman dengan relationship pernikahan kita gitu. Dan tentunya negara ini juga kan banyak sekali orang-orang dari seluruh dunia, jadi kita lebih banyak kenal dengan budaya mereka juga gitu, nggak hanya sama orang-orang Indonesia, tetapi dari negara dari benua Eropa, Amerika gitu kan, Afrika, pokoknya banyak hal banget yang membuat gue banyak belajar, malah ya suka dengan negara ini gitu. Mungkin kalau di UK juga kayaknya hampir sama kali ya. Hampir sama, apalagi di tempat yang aku tinggal sekarang ini, multicultural kan, di mana-mana tuh udah ada, udah nggak lihat fury white people gitu, jadi beraneka ragam, banyak banget dan belajar. Hampir sama lah gitu di sana sampai di sini juga. Pernah nggak ngalamin hal terberat apa sepanjang kenalan sampai sekarang? Itu yang benar-benar wow banget gitu. Problem. Salah satunya. Kalau aku pribadi dapat suami yang memang dia tuh sangat jaga privacy. Kalau aku orangnya easy going ya. Jadi ibaratnya nih kalau ketemu sama orang yang baru kenal di jalan, terus gue ngobrol di 2 menit di stasiun kereta misalnya gitu, udah langsung temenan, Bo. Udah langsung, Facebook lu apa gitu, Instagram lu apa, udah langsung, entar ya minggu depan ketemuan lagi gitu kan, entar ya gue undang ke rumah gue gitu, kita makan-makan gitu, kayak kita excitednya yang hiperbola gitu ya. Aduh, dirimu Eke banget deh.
Dan itu tuh laki gue tuh nggak langsung seketika gitu kayak gini, lu kenal baru 2 menit gitu. Itu sih, jadi kayak kenapa emang dia kelihatan baik? Dia kelihatan baik depan, tapi kan kita nggak tahu dia gimana. Tahu, ya? Jadi iya, tapi memang itu jadi ngontrol gue gitu ya, mengontrol hidup aku sendiri yang oke, benar juga ya. Jadi kita nggak lulus begitu aja. Iya, nggak tahu kan iya, mereka seperti benar. Jadi itu sih yang namanya yang masih kadang gue nggak nyadar gitu kan, secara privacy itu lebih utama gitu kan, yang ya kalau kita mungkin orang Asia yang sukanya yang ya lebih welcoming banget gitu, dan apalagi kalau kita orang Sunda, orang receh, orangnya belakang mana-mana wenya ember. Itu sih sampai sekarang mungkin belum ya, tapi bagus juga. Jadi ada yang seperti aku di satu sisi, suami enggak kayak gitu. Kalau dua-duanya kayak gue, dua-duanya itu amburadul ya. Benar. Bisa pesta setiap hari di rumah. Emang benar. Iya. Berapa lama sih dirimu sama suami dari awal kenal sampai sekarang? Awal kenal, jadi 2013 ya. 2013, terus kita jalin hubungan pacaran dan lebih dekat itu 3 tahun. 2016 kita nikah. Ya udah sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Nice. Ya, enjoy. Enjoy. Kamu pindah ke Australia tahun berapa sih? 2012. 2012, lumayan lama juga ya, udah lama ya di sana. Culture di sana yang buat kamu shock banget gitu, apa tuh? Yang buat aku shock apa ya? Pertama pindah ke Australia. Sydney itu sebetulnya karena basically aku tuh orangnya konsumtif, tahu dong ya, kita kemana-mana ke mall gitu ya. Iya. Sedangkan di Sydney itu mall tutup jam 5, Bo. Really? Yes. Iya. Jadi kalau berharap mall tutup jam 11 itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Jadi kota Sydney itu, karena Australia itu benua ya, jadi setiap state aku kayaknya sih mau di Melbourne, mau di Perth, mau di mana sama ya. Jadi mall itu tetap jam 5, kecuali hari Kamis doang. Mau lu hari Sabtu Minggu datang ke mall tetap tutupnya jam 5. Jadi jam 4.45 tuh udah tutup semua. Kenapa? Karena SDM di sini kan mahal. Ya, sumber daya manusia untuk bayar orang staff itu tuh mahal gitu. Bukanya ya jam 9, jam 10 gitu. Iya. Jadi cuman hari Kamis aja kita shopping night itu sampai jam 9. Oh my God. Kafe restoran sih buka gitu, tapi kalau udah toko-toko mau belanja kayak mall aja ya, bentuknya mall. Iya, mall, toko-toko apa pokoknya selain kafe restoran sama pub itu buka sampai malam. Cuman kalau mall itu tutup jam 5. Nah, awalnya tuh yang gila, gue bisa hidup gak kayak gini gitu kan. Oh my God. yang awalnya gila, sepi banget gitu kan. Benar-benar tutup, iya, emang tutup. Jadi nggak pernah denger loh dari siapapun kalau masa nggak pernah. Kirain udah tahu. Iya, jadi beda banget sama di Jakarta, di Bandung. Pokoknya yang mall tutup sampai jam 10, jam 11 ya. Itu shock sih, sampai gue gini, gila gue bisa hidup nggak di sini ya gitu. Tetapi karena kita kan terbiasa belanja nongkrong di mall gitu kan. Iya, tapi nongkrong ternyata kan seru. Iya, tapi ternyata memang ya itu lagi balik lagi. Oh iya, jadi bagus dong, hemat banget gue gitu, nggak usah belanja emang. Nongkrong bayar kopi. Ini soal visa ya. Terus visanya apa kalau di Australia kalau ikut suami? Ikut suami kan? Permanent resident ya. Oh, udah permanent resident. Iya. Jadi memang sebelum permanent resident kan pastinya banyak fase-fase yang dimana kita harus temporary resident dulu, terus itunya juga nggak murah gitu ya, harus kumpulin dokumen dan lodge visa dan bayar visa segala macem. Nikah sama bule itu ya, mereka bawa kita ke sini tuh bukan ya kita kayak privilege aja ya gitu, maksudnya memiliki hak istimewa banget, kita kayak benar-benar dihargai, bukan hanya sekedar kita dinikahi sama bule yang ibaratnya itu memang dasar cinta, tetapi perjuangan beliau untuk membawa kita untuk stay di sini tuh ya memang
lumayan besar banget tuh, tenaga, uang juga duit gitu. Enggak murah Bu, hampir kayak mau beli rumah segala macam gitu kan. Makanya bener-bener aku tuh ya ke orang-orang ya, ke teman-teman, ke cewek yang bener-bener yang nyari banget, pengen banget tuh sama bule, hanya denger kata bulenya aja. Lihat dari banyak aspek gitu, dari pribadi dia, itu yang lebih penting, dari keluarganya, terus dari kemapanan finansial. Karena asli loh, kalian mau dinikahin, ternyata setelah dinikahin finansialnya kurang, mau bawa kita ke luar negeri karena tidak mencukupi sponsor, akhirnya hidup yang di sini, suaminya tinggal di luar negeri, nanti ketemunya cuma 6 bulan sekali ketika si suaminya datang, mau hidup seperti itu kan? Tidak juga. Enggak, Nah, itu benar-benar harus dipikirin. Jadi menikah dengan bule jangan cuman iya dia bule aja udah pokoknya udah happy, jangan seperti itu. Jadi detailnya banyak poin yang harus dilihat, bukan hanya kata bulenya atau orang luar gitu. Terus ada keinginan nggak buat pindah ke warganegaraan? Kepikiran sih ada gitu kan, cuman nanti mungkin di planningnya lebih ya beberapa tahun kemudian lah gitu. Karena aku juga banyak benefitnya tinggal di sini gitu, dan aku juga udah rencana pengen masa tua gue tuh mau di mana nih gitu kan. Dan aku sendiri ya memang udah tahu mau ke arah itu sih. Rencana pasti ada, karena kita juga gimana pun pengennya sih dual citizen gitu ya, Indonesia. Benar, cuman ya, berharapnya begitu kan. Iya, cuman ya lihat-lihat situasi kondisi lah untuk future ke depan seperti apa.